Mohon izin saya record niki. Silakan Pak. Silakan Pak. Mohon izin Bapak Ibu peserta dari eh, OPD di Kabupaten Lombok Tengah. Ini saya share untuk absensinya, bisa dilihat di kolom chat. Silakan diisi. Ya, siap. Cek.
Pak Dokter dan Ibu Dokter, sebenarnya kita punya OPD 44, ini baru sekitar berapa ini maksudnya? Baru 13 dikurangi 2, 12. 13 dikurangi 11. Baru 11 OPD yang gabung. Ini sudah dari Dinas DPMD, Inspektorat, Raya Tengah, Pringgerate, Dinas Pertanian, Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PUPR, silakan dari OPD mungkin mau cek sound, siapa tahu biar nanti ini hanya butuh waktu sebentar aja Bu Ibu Dokter dan Pak Dokter, siapa yang mau ngecek sound, siapa tahu apa nanti ada interaktif yang mungkin dari Dinas Pertanian atau Dinas Pendidikan ini Pak Ibnu ini sebenarnya sama Mbak Bapeda sudah masuk belum, Pak Arno? ya. Bapeda belum ada ya? Bapeda banyak di sana Bu, semua kabitnya kita undang. Pariwisata. Pariwisata kemarin. Nah, pariwisata nih tolong nih. Pariwisata. Bentar.
Ya, selamat datang Pak Roy. Silakan. Ini ditunggu sama Bu Poni, Bu Dokter. Tinggal pariwisata ini, Dinas. Pak Isro Saputra dari OPD mana? Mungkin di rename aja biar kita tahu dari OPD mana. Ini Pak Isro Asta, asisten Oh, tenaga ahli. maaf, maaf, Pak. Ada, Jadi waktu BIMTEK ya, pertama Mas Isro ini sakit, jadi diganti apa? iya, Di backup sama Mas Bintang dari Lombok Barat ya. waktu itu. Mohon maaf, Pak Isro. Ya, ya Mas Isro ini dari Astanya Lombok Tengah, Pak. Oh, siap, siap, siap. Saya pikir dari OPD mana. Oke. Tinggal Pak Roy, apakah dengar suara saya Pak Roy? Soalnya nanti mungkin banyak interaktif Ibu dari tenaga ahli dengan Bapeda. Bisa dicek soundnya Pak Roy dari Bapeda. Kasih bak perencanaan. Halo Pak Roy. Ya, Pak Roy, dengar suara saya Pak Roy? Sangat jelas. Alhamdulillah. Sehat Pak. Alhamdulillah sudah keluar dari zona tidak nyaman corona. Sehat Pak Roy. Pagi. Selamat pagi Bu Boni, gimana kabar Bu?
Alhamdulillah baik Pak. Sehat, Aman Pak alhamdulillah. sana? Loteng aman? Aman, sangat aman, Bu. Apalagi kalau sekarang lagi nggak bisa sih siang-siang hari-hari kayak gini karena sering hujan, Bu. Mau tandem aja ini. Nah, Oh udah sering hujan di sana Pak sekarang? sudah hampir tiap hari, Bu, hujannya. Walaupun Iya iya sekali dua yang hujan lebat, tapi nggak. iya iya. Hmm. Kami baru hari kemarin deh kayaknya hujan seharian. Makanya karena hujan terus jadi aktivitas saya sedikit terganggu, Bu. Iya iya. Bukan aktivitas sih, kesenangan sebenarnya. PUPR itu sudah sakit kepala dah kalau melihat wajah saya, Bu. Kenapa sakit kepala Pak Roni? Karena satu-satunya hobi saya yang nggak bisa dia ikuti cuman PUPR, Bu. Itu yang bikin dia sakit kepala, Bu. Di sana pada full WFO Pak? Kenapa, Bu? Full WFO? Kerja dari kantor semua? Enggak, dia semi, Bu. Jadi dinas-dinas masih diberlakukan piket, Bu, modelnya. Piket-piket. Ya bagi dua lah. Kebanyakan Iya. bagi dua. Ibu Poni bagus tuh latar belakangnya, Bu. Oh iya Pak ya, di Kute Iya. ini, Kute Mandalika. Betul, Bu. Itu gunungnya yang di belakang Ibu itu tempat saya terbang itu, Bu. Oh gitu. Sekali-sekali aja Ibu Poni. Ayolah, Ibu Poni kapan datang Ya. ke Lombok lah? Iya, besok kan datang Kan gitu. minggu depan ke sana Pak, ajaklah kita. Oke, siap. Kita tandem para layang, Bu, ya. Kemana? Kita Yang Terawang tandem itu. para layang. Oh iya. Tandem para layang. Waktu itu kita kemana Pak Narno? Yang Ibu waktu di Bukit Merese karena udah kesorean ya, Bu. Oh apa sih kita apa namanya waktu itu? Bukit Merese. Oh Merese ya. Iya. Apa Sore sekali. Tanjung apa namanya? Nah, jadi saya maunya Ibu bukan hanya menjadikan foto ini sebagai background, tetapi Ibu saksikan langsung dari atas, Bu. Jadi kita terbang dari bukit yang ada di belakang itu, kita landingnya persis di tulisan Kuta Mandalika ini. Ini ngeracunin ini Pak Roni. Sekali dua kali, Mas. Mungkin Bu, apakah udah bisa ya Pak ya? Mungkin sambil nunggu ini sedang saya hubungi juga tadi Pak Kadisnya Ya boleh. didelegasikan. Sambil mengingatkan teman-teman untuk ada di kolom chat itu absensi di kolom chat ya. Mungkin Bu, silakan atau dengan Pak Ikan langsung. Oh ya kayaknya udah apa? Langsung dari kita aja Pak ini. Barangkali Pak Kadis mau ini dulu enggak? Pak Kadis? Kebetulan Pak Kadis lagi rapat di DPR, oh, iya. didelegasikan ke saya. Jadi mungkin saya buka sebentar, ya? Iya, Mangga, silakan. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dan Bapak dari tenaga ahli dari Kementerian Kominfo RI yang alhamdulillah ditugaskan membantu Pemda Lombok Tengah dalam penyusunan Master Plan Smart City yang mudah-mudahan dilancarkan dan segera Kabupaten Lombok Tengah memiliki suatu master plan yang terarah dan bisa kita wujudkan bersama ke depannya nanti.
Jadi saya Sunarno dari Kepala Bidang Kominfo mewakili Pak Kepala Dinas Kominfo yang kebetulan saat ini sedang hadir rapat di DPRD. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu semua Kasubag Perencanaan yang dari OPD Lombok Tengah. Semoga kedepannya kita bisa memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Kementerian Kominfo untuk membimbing kita-kita yang di daerah membantu membuat perencanaan master plan yang mudah-mudahan bisa kita wujudkan bersama dan untuk kemajuan kabupaten kita. Jadi di sini sudah hadir Ibu Dr. Poni dan Pak Dr. Wikan serta Mas Isro. Ini yang ditugaskan untuk membimbing kita di BIMTEK penyusunan master plan. Yang alhamdulillah nanti kita akan melakukan yang di OPD akan offline di forum. Kemudian yang di kecamatan nanti insya Allah mengikuti secara virtual. Jadi mudah-mudahan tanggal 22 rencana sampai dengan 23 kita bisa melaksanakan agenda kita BIMTEK tahap kedua dari 4 tahap. Mudah-mudahan BIMTEK tahap kedua ini tidak seperti tahap pertama yang sebetulnya kita sudah dikasih bahan, tapi waktu itu memang mendadak sekali juga sehingga Dinas Kominfo belum istilahnya hanya sedikit waktu untuk menyebar isian yang perlu diisi. Nah, alhamdulillah ini sudah kita sebar sejak beberapa hari yang lalu dan mudah-mudahan besok pada saatnya pada tanggal 22 itu sudah bisa dikumpulkan sehingga kita diskusinya bisa sedikit lebih tajam, tidak seperti yang kemarin. Jadi itu harapan kami Ibu sebagai leading sektor. Sebetulnya ini adalah Bapeda sebetulnya, tapi kemarin ya udah kita memfasilitasi Dinas Kominfo karena kami sudah koordinasi dengan Pak Kabid Fisik waktu itu, ya udah Dinas Kominfo aja yang memfasilitasi. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu tenaga ahli dan Pak Dokter. Nanti mungkin kita mohon diberikan arahan yang bisa membantu kami dalam pengisi form-form yang lumayan banyak ya, ada 6 kali 2, 12. Oke, terima kasih. Silakan Ibu. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Sunarno. Mungkin untuk awal Pak Wikan dulu deh, Pak Wikan. Pak Wikan sudah ini belum ya? Oke, bentar. Baik, dari saya saja dulu ya, nanti Pak Wikan nyambung. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sudah berapa bulan ya, Juni, Juli, 2 bulan ya kita tidak tidak bertemu ini. Jadi ini adalah satu kesempatan ya. Halo. Halo. Halo Pak.
kemudian DPM TPSP, DPUPR Lombok Tengah, Kantor Camat Praia Barat, Praia Tengah, Praia Kota, kemudian ke Linggarata, Setda juga, ya Setwan juga. Ya sudah, ini sudah pada hadir. Baik, Bapak Ibu, sebenarnya agenda kita di pagi hari ini yang pertama adalah saya ingin menginformasikan dahulu terkait dari BIMTEK yang pertama. Jadi dari BIMTEK pertama itu yang sudah kita laksanakan di 2 bulan yang lalu itu sudah menghasilkan ataupun outputnya adalah buku pertama ataupun buku 1 dari Smart City-nya Kabupaten Lombok Tengah. Nah, itu sudah kami susun, tentunya kami menyusun itu semua berkat bantuan dan kerjasama dari Bapak Ibu, ya, karena nggak mungkin kita bisa menyusun sebuah buku tanpa ada input-input dari Bapak Ibu di lingkungan Pemkab Lombok Tengah. Bapak dan Ibu, dari buku 1 ini tentunya kita nanti akan beranjak ke buku 2. Makanya ada BIMTEK 2. BIMTEK 2 ini nanti outputnya juga buku kedua, nanti ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, apa saja sih yang akan disajikan dalam buku 2 Smart City-nya Lombok Tengah ini. Nah, untuk buku kedua ini, salah satunya adalah ada beberapa kertas kerja yang memang sudah kami sebarkan melalui Pak Sunarno. Nah, itu kertas kerja itu nanti akan saya bahas di sini, cara pengisiannya dan akan kita diskusikan. Maksudnya diskusi kertas kerjanya ya, bukan diskusi secara konten isinya dulu, belum ke situ. Nah, dengan harapan nanti pada saat kita bertemu insya Allah Rabu mendatang secara offline, kertas kerjanya sudah terisi. Jadi ini berangkat dari pengalaman yang BIMTEK pertama dan permintaan dari Bapak Ibu semua, permintaan dari teman-teman dari Lombok Tengah, Bu Poni di-share dulu ininya kertas kerjanya biar kita siap-siap. Makanya kami share dan bahkan kami punya ide, terus kami berembuk dengan Pak Narno, ya udah saya mau pengen Pak BIMTEK dulu biar ketemu dulu, biar nanti pada saatnya kita sudah masuk di diskusi. Makanya harapan kami pada saat bertemu kita sudah masuk diskusi dan mempertajam analisis-analisis dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dalam kertas kerja tersebut dalam forum diskusi kita nanti. Nah, Bapak Ibu, untuk Rabu depan saya awali dulu untuk share screen dari rundown-nya dulu Bapak Ibu. Kalau jadwal kita sama ya 2 hari dari jam 9 pagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir nanti di hari Rabu mendatang adalah Bapak Ibu yang memang dari sebelumnya pun sudah ditugaskan untuk mengikuti BIMTEK ini sehingga masih nyambung. Tapi kalaupun misalkan ternyata ada perubahan lain sebagainya, mungkin tinggal nanti antar timnya mungkin saling berkomunikasi saja. Pak Sunarno, saya mau share screen dulu ya. Siap. Share screen terkait dengan ininya dulu jadwalnya dulu sebentar, jadwalnya di mana? Oh ini. Nah ini. Jadi nanti tanggal 22, 23 ini BIMTEK kedua yang memang ini jadi waktunya molor ke belakang, jadi terpending kemarin karena memang Jawa Bali PPKM, jadi kita tidak bisa segera untuk BIMTEK. Padahal pada saat itu kita rencananya di bulan Juli akhir, Agustus awal kita sudah masuk. Malah harusnya kalau target awal itu sekarang tuh kita sudah mau beres ya. Tapi sekarang kita baru masuk di kedua. Ini tidak masalah karena memang kondisi. Nah, ini adalah jadwal dari BIMTEK kita di minggu depan. Mulai dari hari pertama kita nanti akan diskusi dulu ya terkait dengan draft awal
yang master plan smart city kita ini sebenarnya yang sudah didiskusikan di BIMTEK pertama, ya. Jadi nanti buku satu yang sudah kami susun, jika ada istilahnya hal-hal yang memang ternyata ada lagi yang belum tercover, nanti itu juga masih bisa kita lakukan revisi dan revisi, ya. Di sini ada tim narasumbernya, ini ada tim pelaksana smart city daerah. Jadi mungkin nanti disiapkan dari daerahnya untuk kita berdiskusi, ya. Kemudian dilanjutkan dengan berikutnya adalah terkait dengan draft awal Master Plan Smart City untuk program pembangunan Smart City 5-10 tahun. Mungkin di sini juga harus dipersiapkan bagaimana program jangka pendeknya, jangka menengahnya, dan jangka panjangnya dari program pembangunan Smart City-nya itu sendiri. Masih di hari pertama, ya, setelah kita istirahat, jam 1 sampai dengan jam 3, nanti kita masuk di diskusi juga untuk membahas program jangka menengah, ya, yang 5 tahun dari tahun 2022 ya sampai tahun 2025. Kemudian juga untuk jam 3:30-nya setelah kita nanti sholat asar, ya, sampai dengan jam 5 ini kita bahas tentang program jangka panjang yang 10 tahunnya. Nah, ini nanti tolong dipersiapkan, dan ini juga nanti bagian sampai dengan jangka menengah dia akan tercover di dalam kertas kerja, ya. Kemudian untuk hari kedua kita juga sama akan mengawali dari jam 9 pagi, ya, mulai dari laporan progres dari perencanaan dan implementasi program Quick Win Smart City-nya, ya. Lantas setelah itu dilanjutkan dengan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan program Quick Win itu sendiri, ya. Jadi nanti dipersiapkan program-program Quick Win yang ada di Kabupaten Lombok Tengah itu sendiri, dan dilanjutkan dengan diskusi program kolaborasi Smart City kawasan, ya. Nah, nanti di sini juga dibahas terkait dengan tema Smart City kawasannya seperti apa, posisi strategis daerah di dalam kawasan seperti apa, jadi posisinya Lombok Tengah ini dalam kawasan itu sendiri, dia seperti apa tingkat strategiknya, kemudian juga potensi dari program Smart City-nya. Ya, berikut juga di dalamnya juga bicara soal anggaran. Nah, terakhir ini seperti biasa karena padat, ternyata kita akhiri juga dengan diskusi terkait dengan rencana kerja dan penugasan penyusunan perbaikan draft master plan dan program kerja Quick Win-nya. Nah, ini adalah rundown acara kita untuk nanti tanggal 22 dan 23 September 2021, ya, rundownnya. Nah, kemudian saya akan memaparkan pula terkait dengan kertas kerjanya, ya, kertas kerjanya yang sudah di-share di Bapak Ibu. Nah, ini yang sudah di-share. Yang pertama yang saya ingin ingatkan, untuk kertas kerja yang sudah di-share tempo hari lewat Pak Sunarno, mohon maaf Pak Sunarno, ada perubahan tahunnya Pak Sunarno dan teman-teman semua, ya, teman-teman dari dinas, dari OPD, dari kecamatan, ya. Jadi kita startnya itu kalau yang disebar itu mungkin Bapak Ibu sudah melihat 2016. Nah, kita startnya dari 2022, ya, ke depan, ya, 2022, 2023, 24, 25, 26, ya. Jadi startnya di sini. Nah, jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah download ya tinggal diganti ininya saja dulu, ya, tahunnya 2022 mulainya, atau Pak Sunarno bisa bantu kami juga untuk merubah tahun sini biar nanti sudah betul. Nah, ada berapa kertas kerja yang harus diisi, ya, yang harus kita diskusikan dari kertas kerja ini
Dari kertas kerja yang pertama terkait dengan indikator dari program Smart City, tentunya di sini ada 6 kertas kerja. 6 kertas kerja ini berkaitan dengan 6 dimensi dari Smart City. Ya, smart governance, branding, ya, ekonomik, ya, living, ya. Nah, dan lain sebagainya. Nah, ke-6 kertas kerja ini apakah harus diisi semua oleh Bapak Ibu? Tentunya tidak semua, tergantung dari bidang kerja Bapak Ibu, itu ya intinya. Jadi kalau misalkan yang berkaitan dengan smart governance, ya, atau berkaitan dengan smart branding, ya silakan diisi. Atau berkaitan dengan semua smartnya, ya berarti semuanya. Itu ya, intinya itu. Jadi kalau berkaitan, oh saya berkaitan dengan governance juga, berkaitan dengan brandingnya juga, berkaitan dengan ekonomiknya juga, dan lain sebagainya, ya silakan berarti diisi. Kalau hanya berkaitan dengan governance saja, ya berarti ini saja yang diisi. Kalau hanya berkaitannya dengan branding saja, misal ini, ya udah itu berarti. Ya, jadi nanti Bapak Ibu, ini sebenarnya adalah tindak lanjut dari BIMTEK kita yang pertama. Ya, di BIMTEK yang pertama, Bapak Ibu pun sudah menyusun sebenarnya. Ya, nah ini tinggal maju ke sini, lanjut ke kertas kerja yang ini saja. Ini saya contohkan saja ya. Ini hanya contoh misalnya, ya. Misalnya itu adalah terkait dengan smart governance. Setiap dimensi itu ada 3 subdimensi, ya. Nah ini saya contohkan hanya 1 subdimensi saja, misalkan terkait layanan publik. Nanti Bapak Ibu bisa menyusun karena ini adalah bidang kerjanya Bapak Ibu masing-masing. Misalnya dari subdimensi layanan publik ada 1 strategi. Bagaimana untuk meningkatkan layanan publik itu sendiri? Saya contohkan di sini misalkan peningkatan aksesibilitas, kemudahan dan kesederhanaan serta kepastian pelayanan publik digital berbasis ketunggalan identitas. Ini misal. Ya. Nah, ini juga saya misalkannya leading sektornya ada di Dinas Dukcapil ini ya. Nah, apa sih programnya untuk subdimensi layanan publik dengan strategi seperti itu? Lantas program yang dibuat ini misalkan ya, yang pertama itu adalah pengembangan sistem informasi pelayanan publik berbasis ketunggalan identitas. Yang single identity number itu. Ya, misalnya programnya seperti itu. Mengembangkan sistem informasi pelayanan publik, ya. Terkait dengan apa di sini? Aplikasi akte kelahiran dan kematian juga misalkan terkait juga dengan dashboard dari Simdukcapil online-nya, misalnya seperti itu. Program ataupun kegiatan ini bisa lebih dari 1. Tergantung programnya Bapak Ibu di OPD-nya masing-masing. Ya. Nah, setelah kita merumuskan programnya ataupun kegiatan, ya, di sini kita rumuskan indikator kinerjanya. Apa sih indikator kinerja dari program tersebut? Ya, indikator kinerja tentunya pun tidak mesti harus 1. Bisa saja indikator kinerjanya misalkan ada beberapa indikator keberhasilan dari sebuah program. Ini misalkan saya contohkan bahwa keberhasilan dari sebuah program pengembangan sistem informasi yang berbasis NIK tadi, misalkan terbangunnya sistem layanan akte kelahiran dan kematian yang terintegrasi dengan data NIK serta kemudahan pemantauan data kependudukan. Misal, silakan nanti Bapak Ibu di OPD-nya masing-masing bisa merumuskan apa sih indikator kinerjanya dari program ataupun kegiatan yang ada di lingkup OPD Bapak Ibu masing-masing, gitu ya. Nah, langkah selanjutnya kita menargetkan kinerja itu sendiri dan juga menargetkan anggarannya dalam juta rupiah. Nah, seperti saya katakan tadi, kita start dari 2022 di sini ya di kertas kerja yang ini sampai 2026. Ya, tentunya target kinerjanya ya. Ini saya tandain dulu karena ini sifatnya waktunya terus-menerus, continue, sehingga di sini target kinerjanya di setiap tahun ini misalkan saya checklist, tinggal di checklist saja. Ya, tentunya nanti Bapak Ibu kalau misalkan
secara mendetailnya pasti Bapak Ibu juga di OPD sudah punya target kinerja tiap tahunnya seperti apa, sebenarnya seperti itu ya. Tapi di sini kami hanya butuh di checklist saja, tidak sampai mendetil, oh di target kinerja di tahun ini tuh sampai sini, target kinerja tahun ini nggak sampai situ, ya. Mungkin itu nanti kita bisa berdiskusi. Ya pasti kan antara target kinerja setiap tahun sampai dengan tahun 2006 pastinya juga akan berbeda ya. Kalau kita bisa target kinerja dalam konteks apa saja targetnya itu. Nah, di sini yang jangan lupa adalah anggarannya. Ya. Dengan target kinerja seperti itu tentunya di sini barengin dengan anggaran. Berapa anggaran yang diperlukan ya untuk di tahun 2022 dengan target kinerja seperti itu. Ya, misalnya begitu ya. Nah, ini saya ngarang saja ini ngarang 150 juta, 25 juta. Ini apa istilahnya? Ini contoh saja. Nanti realitanya silakan di Bapak Ibu masing-masing. Saya yakin ya Bapak Ibu pasti berpikir bahwa ini kan 2022 masih jauh misalnya, atau 2026 apalagi. Kita juga di Renstra kita juga belum menyusun misalnya seperti itu misal ya. Nah, nanti Bapak Ibu yang pertama patokannya adalah tentunya Bapak Ibu bisa melihat Renstra Bapak Ibu sebelumnya dulu dilihat. Renstra yang dimiliki oleh OPD masing-masing. Oleh karena itu saya harapkan Renstra juga nanti ini Pak Sunarno masuk di di Google Drive-nya Lombok Tengah gitu. Jadi kami bisa mengakses juga Renstra setiap OPD. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa berangkat dari situ. Sehingga Bapak Ibu nanti bisa menentukan oh ini program-programnya seperti ini atau mungkin ada yang berubah atau yang seperti apa gitu ya. Dan anggarannya juga. Mungkin anggaran juga bukan hal yang mudah misalkan waduh 2026 masih jauh, tapi paling tidak Bapak Ibu bisa mulai memberikan satu estimasi kira-kira di tahun segini itu akan berapa anggaran yang diperlukan. Walaupun misalkan ini secara legalitasnya misalkan ini kan belum diketok palu dan lain sebagainya, misalnya seperti itu. Ya. Karena ada juga beberapa teman dari kabupaten lain ya di mana mereka ada yang renslanya juga masih draft lah, ini itulah dan lain sebagainya. Tapi untuk kebutuhan penyusunan buku 2 di Master Plan Smart City ini tentunya kami membutuhkan data ini dan jangan dulu berpikir waduh ini gimana angka lain sebagainya, mari nanti kita diskusikan pada saat kita bertemu gitu ya. Kita diskusikan pada saat kita bertemu ya. Yang tentunya Bapak Ibu pun tatkala mengisi ini sudah berdiskusi dengan timnya lah katakan di OPD-nya masing-masing. Ini sumber dananya dan jangan lupa leading sektornya. Ya, jadi kami nanti melihat, oh ini di Sdukcapil dengan strategi seperti ini untuk layanan publik, programnya ini, indikatornya ini, ininya. Nah, kalau ini sudah terkumpul, ya di hari hari Selasa maksimal ya. Jadi pada saat hari Rabu kita ketemu, itu kita sudah tinggal membahasnya. Ya, kita sudah tinggal membahasnya. Jadi Bapak Ibu punya waktu 1 minggu untuk mengisi. Jadi mohon maaf nih, di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu harus meluangkan waktu mengisi ini, kertas kerja ini, yang tentunya ini akan sangat bermanfaat dan akan sangat memberikan kontribusi untuk terwujudnya Smart City Lombok Tengah. Ya, karena semua data ini terus terang kita sebagai tenaga ahli tidak bisa menyusun buku kalau misalkan kita pun tidak memiliki data, gitu ya. Nah, ini kertas kerja yang pertama. Yang saya contohkan di sini hanyalah satu kertas kerja. Satu kertas kerja untuk yang program Smart City ini untuk Smart Governance saja. Untuk Smart yang lainnya nanti Bapak Ibu bisa dilihat di kertas kerja yang sudah kami sharekan ya melalui Pak Sunarno dari Diskominfo. Nah, ini kemudian saya akan masuk di kertas kerja yang kedua. Jadi kertas kerja yang itu ada 6 ya. Sesuai dengan 6 dimensi ya, 6 dimensi dari Smart City itu sendiri. Ya, nanti Bapak Ibu lihat saja nanti. Yang terkait dengan Bapak Ibu. Oh, yang ini enggak terkait saya. Nah, itu aja tinggal diisi. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya sekarang mau share yang berikutnya. Yang berikutnya tentang rencana aksi.
Maaf ini kurang, udah sebentar Bapak Ibu sepertinya kurang. Nah ini lupa malah pindah file saya. Nah, jika yang lembar kerja pertama itu tadi sudah dikerjakan, nah tentunya nanti masuk ke yang ini sekarang terkait dengan rencana aksi Smart Governance. Nah, untuk rencana aksi Smart Governance berarti di sini yang kita bicarakan adalah tindakan, ya, ataupun rencana dari tindakan yang memang akan dilakukan itu sendiri. Nah, di sini ini masih tetap berkaitan dengan yang kertas kerja yang sebelumnya. Yang pertama ini berkaitan dengan yang strategi pertama tadi ya, dari subdimensi layanan publik. Ya, dari subdimensi layanan publik, ini saya contohkan lagi yang contoh di Dukcapil. Tapi bukan berarti di Dukcapil akan seperti ini, bukan. Ya, kalau sekarang ada teman dari Dukcapil, ini hanya contoh saja saya. Nah, untuk strategi peningkatan aksesibilitas, kemudahan dan kesederhanaan serta kepastian pelayanan publik berbasis digital ya dengan NIK ini ya, dengan programnya seperti ini yang tadi saya sampaikan, kira-kira aksi apa ya yang akan dilakukan? Ya, rencana apa yang akan dilakukan? Melihat strategi seperti itu, programnya seperti itu. Di sini ada 4 hal yang berkaitan dengan rencana aksi per tahun ya. Di sini ada per tahunnya. Nah, yang menjadi patokannya pertama adalah terkaitan dengan pengembangan kebijakan dan kelembagaan. Terkait dengan pengembangan kebijakan dan kelembagaan, berarti di sini berhubungan dengan bagaimana rencana mengembangkan kebijakan yang ada, ya, atau memperbaharuinya, ya, dan bagaimana dalam konteks kelembagaannya. Apa yang kita rencanakan ke depan? Ini contoh saja, contoh untuk pengembangan sistem informasi pelayanan publik berbasis ketunggalan identitas terkait dengan aplikasi, misalkan akte kelahiran dan kematian, dashboard SIM Dukcapil online, misalkan pengembangan kebijakannya itu akan dilakukan pembuatan rancangan Perbub ataupun Perwal yang mewajibkan pemanfaatan data NIK untuk seluruh aplikasi layanan kependudukan. Ini misalnya seperti itu. Bapak Ibu juga bisa misalkan memberikan satu rencana aksi yang lainnya terkait masalah kelembagaannya, misalnya seperti itu. Ya, apakah harus satu? Ya nggak mesti satu juga. Kalau ternyata untuk mewujudkan ini secara kebijakan dan kelembagaan, oh harus dibuat rancangan ini, oh harus dibuat SOP-nya dan lain sebagainya, misalnya seperti itu. Dan itu kita targetkan di tahun 2022, misal seperti itu. Tahun 2022 fokus di sini rencana aksinya ya untuk mendukung program tersebut. Nah, kemudian yang kedua, untuk rencana aksi berkaitan juga dengan infrastruktur pendukung. Infrastruktur pendukung di sini misalkan dicontohkan terkait dengan pengadaan server untuk mendukung ataupun hosting aplikasi dan data akte kelahiran ataupun kematian. Yang pertama, rencananya harus ngadain server dulu untuk ini. Dan yang kedua harus melakukan pemeliharaan. Ya, berarti yang ini berkaitan dengan apa rencana aksi dari OPD Bapak Ibu untuk mewujudkan program tersebut terkait dengan infrastruktur pendukungnya. Oke, ditargetkan tahun berapa? Ya, kalau yang namanya pemeliharaan pasti ya selamanya juga pemeliharaan terus-terusan ya. 2022 misalnya di sini contohkan sampai 2026. Dan yang ketiga, berkaitan dengan rencana aksi terkait dengan perangkat lunak pendukung. Nah, terkait perangkat lunak pendukung, di sini untuk mewujudkan program tersebut dibutuhkan pengembangan aplikasi akte kelahiran dan kematian. Ya, kemudian juga pengembangan sistem dashboard kependudukan dan capil. Itu perangkat lunak pendukungnya yang kita rencanakan untuk mewujudkan program tersebut. Ya. Kapan ini kira-kira rencananya? Oke, di 2022. Yang satunya misalkan di 2023. Silahkan Bapak Ibu di OPD-nya merancang
apa perangkat lunak pendukungnya yang ada di dalam katakanlah pikiran Bapak Ibu di OPD masing-masing setelah berdiskusi dengan timnya. Yang mungkin ada sebagian tatkala kemarin saya sama para BIMTEK juga di kabupaten lain, waduh Bu belum kepikir ya, paling tidak nanti didiskusikan dalam kurun waktu seminggu. Ya. Nah, kemudian juga yang keempatnya, untuk mewujudkan program tersebut ini dikaitkan dengan rencana aksi dari sisi penguatan literasi. Bagaimana ini untuk mewujudkan penguatan literasi? Apa sih rencana aksi yang dilakukan? Untuk memperkuat literasi, misalkan dilakukan sosialisasi menggunakan kanal-kanal media sosial terkait program yang ada di OPD Bapak Ibu, tentunya seperti itu. Dan juga misalkan untuk penguatan literasi bisa saja dilakukan pendayagunaan komunitas untuk penyebarluasan program. Nah, saya yakin keempat rencana aksi ini ada di dalam sebenarnya dalam pekerjaan Bapak Ibu sehari-hari. Cuman mungkin ini ada masalah tahunnya sudah mulai maju ke depan, ya tinggal nanti Bapak Ibu berdiskusi dengan timnya masing-masing, ya dengan timnya masing-masing, dan tentunya jangan lupa Bapak Ibu pun melihat kembali, menengok dulu renstra sebelumnya di OPD-nya masing-masing, sehingga kita tatkala merumuskan entah itu program, entah itu anggarannya, entah itu target kinerjanya, dan lain sebagainya, itu tentunya akan sebagai sebuah keberlanjutan dari yang sebelum-sebelumnya, ataupun bisa saja misalkan sesuatu yang memang baru yang harus dimunculkan di tahun yang akan datang, misalkan seperti itu. Nah, untuk rencana aksi ini tentunya seperti saya katakan tadi, karena ini hanya contoh, mengibaratkan satu program saja jadi seperti ini. Bapak Ibu bisa menyampaikan apa yang memang program dilakukannya di tempat Bapak Ibu. Jadi nggak satu. Ya. Jadi pasti ada sekian program. Ya, nanti berarti otomatis efeknya sampai ke dana dan sebagainya itu juga harus diisi ya, harus diisi ya. Berikut juga dengan rencana aksinya dari keempat hal ini. Nah, Bapak Ibu, perlu saya sampaikan, kenapa Bapak Ibu kami minta untuk mengisi ini ya. Ini kami sampaikan bahwa yang sudah Bapak Ibu isikan di kertas kerja nanti dan kita nanti berdiskusi, ini akan sangat membantu kami dalam membuat buku 2. Ya, buku 2 kurang lebih seperti ini nanti. Ya, buku 2 itu seperti ini nanti isinya, mulai dari bagian awal, bagian isi ya, latar belakang tujuan ini nanti. Kemudian di sini Bapak Ibu, ya, arah pembangunan smart city daerahnya dari Lombok Tengah. Ya, ini sebenarnya sudah kalau yang poin 2 itu di BIMTEK pertama. Nah, ini poin 3 dan keempat Bapak Ibu. Poin 3 keempat inilah yang akan kita bersama-sama diskusikan, kita sama-sama analisis, sehingga dalam merumuskan buku kedua ini tentunya terakomodir apa yang terjadi dengan Lombok Tengah itu sendiri. Nah, ini data semuanya dari Bapak Ibu, tentunya yang akan kami dari tim Kominfo olah, ya, Kominfo olah. Makanya saya katakan dari awal bahwa saya tidak mungkin dengan teman-teman, dengan tim mewujudkan buku ini kalau tanpa bantuan dari Bapak Ibu semuanya. Nah, sama halnya dengan ini yang kelima juga. Makanya ada forum diskusi untuk pembahasan peta jalan pembangunan smart city itu sendiri, mulai dari jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, mudah-mudahan nanti kertas kerjanya bisa tersusun sehingga buku 2 ini pun dengan cepat bisa kita selesaikan, karena target itu dari setiap buku itu adalah 1 minggu setelah BIMTEK. Ya, 1 minggu setelah BIMTEK. Nah, Bapak Ibu, saya juga izin share screen 1 screen lagi, takutnya Bapak Ibu
ada yang lupa dengan ini. Nah, jadi nanti ini ya, Bapak Ibu nanti kenapa ada 6 ini, kenapa ada 6 apa? Ada 6 kertas kerja ya. Kertas kerja karena ini smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society dan smart environment, di mana setiap dimensi ini memiliki 3 subdimensi. Ya, 3 subdimensi. Tadi kalau yang dicontohkan tadi terkait dengan layanan publik, ya ini tadi hanya mencontohkan yang service ini saja tadi ya contohnya. Nanti ada birokrasi, ada policy ya dan sebagainya. Nah, jadi dari 6 dimensi ini akan lahir 18 indikator. Ya, 18 indikator inilah yang mana nanti di antara ini semua yang memang berkaitan erat dengan bidang kerja ataupun program-program di Bapak Ibu. Itu ya intinya. Ya, program di Bapak Ibu tentunya diisi. Ya, kalau semuanya berkaitan dengan 6-6-nya ya berarti 6-6-nya. Ya, kalau saya mampu cuma berkaitannya dengan yang smart mana saja. Waktu itu ada saya nggak berkaitan dengan ini, dengan ini, ya silakan. Ya, karena ini masih berkaitan dengan yang kita di BIMTEK pertama. Ya. Nah, dari sini dasarnya ya. Jadi ada 6 kertas kerja yang pertama dan 6 kertas kerja yang kedua. Jadi semuanya ada 12 kertas kerja. Kalau misalkan ternyata ke-12-12-nya itu ternyata berkaitan dengan OPD-nya Bapak Ibu masing-masing. Nah, mungkin Bapak Ibu dari saya cukup sekian karena pada prinsipnya hari ini saya hanya akan apa istilahnya berkoordinasi lah ya, berkoordinasi untuk nanti kita di Rabu depan ya, sehingga harapan saya Rabu depan itu hari Selasanya itu kertas kerja tadi sudah terkumpul ya di Pak Sunarno lah ya. Nanti kami tinggal mengakses hari Selasa itu. Kemudian rensranya juga di tiap OPD juga sudah terkumpul, sehingga itu juga akan sangat membantu kami untuk menganalisis dari Lombok Tengah itu sendiri. Nah, mungkin itu dari saya. Mungkin selanjutnya barangkali ada yang ditambahkan dari Pak Wikan atau Mas Isro. Ya, terima kasih Bu Poni. Ya, silakan Mas Isro. Ya, mungkin secara teknis tadi terkait dengan lembar kerja sudah dijelaskan oleh Bu Poni. Cuman maksudnya saya ingin mengkonfirmasi ke Bapak Ibu sekalian di sini yang berwenang terkait dengan ini ya RPJMD ya, karena Lombok Tengah kan 2021 kan selesai RPJMD-nya. Nah, sehingga sebetulnya dalam penyusunan kertas kerja tadi itu ke Bapak Ibu itu bisa mengacu pada renstra masing-masing OPD gitu ya. Apakah ada di renstra itu program-program yang berkaitan dengan smart city tadi, entah itu smart governance, entah itu smart society dan lain-lain. Tapi karena memang RPJMD-nya selesai tahun sekarang, nah kalau seandainya mohon arahannya untuk Bapak Ibu dari Bapeda mungkin, apakah sudah ada draft RPJMD atau RPJMD yang akan launching nih segera ya 2021 sampai 2026 ya kalau nggak salah, 2026 ya kalau nggak salah ya Bapak Ibu ya, mohon koreksinya. Nah itu bisa menjadi langkah awal untuk kita mengekstrapolasi program-program yang ada di Lombok Tengah, program atau kegiatan yang ada di Lombok Tengah yang memang kaitannya ke arah smart city. Atau sebetulnya sebaliknya, kalaupun misalnya Renstra atau RPJMD-nya belum final, dengan adanya master plan smart city ini bisa jadi titik balik masukan gitu ya untuk RPJMD atau Renstranya mengakomodir poin-poin smart dalam pelaksanaan program pembangunan yang ada di Lombok Tengah. Jadi bisa saling melengkapi gitu satu sama lain. Jadi harapannya sebetulnya ya master plan ini bisa berjalan beriringan dengan kebijakan yang ada di Lombok Tengah gitu, entah itu RPJMD maupun Renstra masing-masing OPD gitu. Nah, jadi mungkin begitu saja Bu Poni. Jadi kalau
sebetulnya ini menjadi suatu yang baik dan yang tidak gitu, karena RPJMD-nya habis sekarang. Yang baiknya bisa jalan berdampingan gitu ya, maksudnya program dan kegiatannya bisa bareng-bareng dan bisa kita samakan sekaligus gitu. Yang kedua ya kita belum punya baseline yang kuat gitu ya untuk merekomendasikan program-program baru gitu kan terkait dengan 5 tahun ke depan. Nah, mungkin itu saja sih Bu Poni yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Isro. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin disampaikan dahulu. Kita belum masuk forum diskusi masalah kontennya ya. Yang barusan saya sampaikan dulu deh. Silakan Pak Sunarno, bisa dipandu untuk ininya, untuk apa? Terima kasih Bu dan Mas Isro atas penjelasannya. Memang tadi malam atau beberapa hari yang lalu itu saya baca memang kok di form itu tertulis 2020-2024. Nah, tadi saya mau tanyain sebentar tapi Ibu sudah menjawab. Ya. Kemudian ada satu ini beberapa pertanyaan Bu yang kami temukan pada program kegiatan itu memang apakah nantinya itu mengutip yang sudah ada yang dalam kayak RPJMD atau buat baru Bu ya. Tadi sih saya dari Mas Isro itu sepertinya kalau memang sudah ada RPJMD-nya kan tinggal mengutip. Nah ini mungkin yang mungkin ke depan jadi gimana ya, karena kita kan pada saat nyusun RPJMD 5 tahun ke depan itu kan kita smart city-nya juga berbarengan. Kemudian satu lagi Bu, pada saat rencana kerja OPD ini beririsan dengan OPD lain itu sebaiknya apakah menentukan prioritas leading sektornya atau bagaimana? Terutama ini Dinas Kominfo ini banyak sekali beririsan di OPD-OPD lain. Terutama misalnya OPD ingin mengembangkan inovasi di layanannya, di situ kan sangat terkait erat dengan Dinas Kominfo. Apakah itu yang menganggarkan dan merencanakan itu OPD yang bersangkutan atau mungkin di Dinas Kominfo juga ada yang perlu dibuat rencana kerja gitu Bu. Terima kasih Bu. Jadi Pak Nano ya, Pak Sunarno yang pertama terkait programnya ya, kalau misalkan itu misalnya tadi dasarnya dari RPJMD kemudian juga dari Rensra dan itu misalkan memang tetap menjadi programnya dari OPD bersangkutan ya, dari Lombok Tengah itu sendiri ya, berarti nggak apa-apa ditulis saja Pak itu. Atau misalkan masih misalnya karena masih jauh yang 2026-nya misalkan sudah punya rancangan ya ataupun rencana program apa misalkan yang sifatnya belum ada atau baru, nggak apa-apa di ini aja ditulis saja dulu ya, ditulis saja dulu. Toh nanti kita akan berdiskusi sehingga akan terlihat mana yang baru, mana yang melanjutkan seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi program yang sama-sama beririsan di setiap OPD. Kalau saya sih berpendapat biar jelas leading sektornya ya, tidak usah dulu berbicara prioritas karena pasti nanti juga target kinerja di setiap OPD-nya juga berbeda. Mending masing-masing saja dulu Pak. Toh nanti kami sendiri juga nanti di sini akan menyatukan dan kami juga akan melihat nanti keteririsan antar OPD mana ini ya. Jadi nanti kita juga akan melihat ternyata untuk mewujudkan misalkan program A yang sifatnya mungkin ini di Diskominfo ada, di dinas lain juga ada. Ternyata di Diskominfo dia butuh dana sekian. Di dinas yang lainnya misalnya OPD lainnya butuh dana sekian. Nanti kita sendiri yang akan menganalisis itu semua dan tentunya akan menggabungkan itu semua. Dan pasti programnya pasti akan ada sedikit berbeda Pak.
Walaupun mungkin kata Bapak tadi kan beririsan ya, tapi namanya irisan ya, irisannya sedikit sih, pasti ada bedanya juga. Siap. Jadi mendingan masing-masing saja Pak. Siap. Ya, tapi nanti kita pada saat ketemu kita diskusi bahwa ini nanti akan beririsan dengan ini. Makanya diharapkannya sih kalau misalkan apa istilahnya Selasa itu sudah ada, apalagi Selasanya lebih awal, nah ini kita bisa mulai melihat mana irisan-irisannya. Ya, dan tentunya nanti kalau diskusi Bapak Ibu juga pasti akan seperti yang waktu kita bintek dulu kan, oh ini beririsan dengan ini. Nanti akan kelihatan. Justru nanti kita juga akan melihat secara anggaran kira-kira misalkan totalnya itu jadi berapa. Ya karena pasti akan beda kan anggarannya Diskominfo dengan target kinerja begini, anggarannya OPD ini yang beririsan dengan target kinerjanya seperti apa, anggarannya berapa. Itu Pak Narno ya. Siap. Jadi tidak perlu dulu sekarang prioritasnya yang OPD mana. Kalau menurut saya sekarang ditulis saja dulu, gitu ya. Siap. Ini Pak Roy dari Bapeda, kemarin sih sudah saya bertanya ke Pak Kabid Fisik mengenai RPJMD. Kita sampai di mana? Soalnya kemarin sih sudah naik atau sudah ditandatangani. Mohon informasi Pak Roy. Silakan Pak Roy. Ya, jadi informasi untuk dokumen RPJMD Lombok Tengah 2021-2026 itu sudah hampir memasuki tahap akhir, yakni penandatanganan. Itulah informasinya Pak Narno. Nah, kalau saya lihat di sekilas ya Bu ya, kalau saya boleh bercerita sedikit, jadi sebenarnya saya pribadi nih Bu, memang belum terlalu paham tentang smart city ini mau kayak apa gitu Bu. Tapi setelah tadi dapat gambaran dari Ibu, ternyata ada ternyata program kami yang di Bapeda yang mengena ke situ gitu loh, terutama di masalah inovasi. Nah mungkin dari inovasi inilah kami mungkin ya saat ini saya berpikiran bahwa kami akan bergeraknya dari situ. Artinya inovasi apa sih yang kami harus rancang sehingga ke smart city ini bisa masuk gitu. Jadi bukan hanya inovasi yang asal-asalan gitu. Ya cuma itu aja informasinya Bu. Terima kasih Mas Narno, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Roy. Mungkin Ibu tanggapi dulu atau? Ya baik, terima kasih Pak Roy tadi tanggapannya. Silakan Pak Sunarno, siapa lagi ya ini teman-teman? Kalau sudah paham sih ya alhamdulillah ya, berarti kita tinggal ketemu nanti. Ya, mungkin dari siapa Mbak Tias, Bapenda, terus ini dari Dinas Koperasi, Dinas DPMD, atau dari Seda, silakan kalau mungkin ada yang perlu ditanyakan biar besok tinggal action. Silakan. Biar pas Rabu depan kita tinggal diskusi ya Pak ya. Siap, kalau ini siap. sudah diisi. Ada yang silakan langsung diangkat tangan atau biar ada yang berkenan atau sudah semua udah paham ya? Pasti Pak udah paham Pak. Dan BIMENAK satunya udah lanjutan ini. Oh ya Pak, Bapak Ibu semua, Pak Sunarno terutama ini. Nanti di sini kan kita akan bicara soal kawasan ya. Kita akan bikin buku kawasan sehingga nanti ini saya informasikan dari sekarang tentunya nanti pada saat BIMTEK-nya Kota Mataram hari kedua ya, karena terakhir Lombok itu adalah Kota Mataram. Ya, jadi Lombok Barat, Lombok Tengah, Timur, Utara itu sama ya. Dari tanggal besok tanggal 20 sampai dengan tanggal 23 ya, Mataram nanti tanggal berapa nih saya lupa lagi, saya nggak lihat jadwal ini ya. Nah, nanti di hari keduanya Mataram nanti rencananya selepas
BIMTEK hari kedua, tapi selepas makan siang kalau tidak salah jadwalnya dari Kominfo itu sendiri, kita nanti akan berdiskusi juga terkait dengan kawasan itu sendiri, ya terkait kawasan, sehingga nanti mungkin nanti kita koordinasikan saja nanti selepas saya di sana ya, tapi sekarang saya ini dulu lah, masih bocoran dulu. Berarti nanti harus ada dari Kabupaten Lombok Tengah yang masuk di diskusi kawasan gitu ya Pak ya, di diskusi kawasan ya. Hari kedua kalau tidak salah Bu. Ya, hari kedua tanggal berapa ya? Saya lupa lagi nggak? Tanggal 23. Kalau hari kedua di sini kan 23, ini hari keduanya Mataram Pak. Yang kita ikut bareng ke sana juga, tapi nanti yang kawasan kita ya 23 kalau kawasan kita. Ini yang nanti diskusi kawasan secara keseluruhan, kawasan Lombok ya, untuk melihat untuk berdiskusi ya, untuk berdiskusi tentang kawasan. Kalau yang di BIMTEK kedua yang kita ini, kita nanti bahas masalah posisi strategis kawasan dari Lombok Tengahnya sih, itu ada itu ya. Jadi nanti mungkin ada maksud saya gini Pak, mungkin nanti akan ada perwakilan dari Lombok Tengah yang ikut diskusi dengan kabupaten dan kota di lingkungan Lombok ya semua. Nah itu tanggalnya yang saya lupa, belum cek tanggal, lupa saya. Ya. Tapi nantilah saya ngobrol pas di sana ya, saya sembari cek tanggal berapanya dan siapa nanti dari Lombok Tengah yang akan mewakili untuk ikut berdiskusi dengan Lombok Barat, Timur, Utara sama Kota Mataram. Ya beda waktu, bukan BIMTEK yang ini, beda lagi waktu nanti. Tapi secara online Pak, bukan secara offline. Kita online. Kita masuk di Zoom-nya Kominfo nanti. Ini dari Dishub nih, ada yang bertanya nih. Silakan dari Dishub. Ada dari Dishub. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Saya Rini dari Dinas Perhubungan. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah boleh isian itu sama, misalkan di Smart Living dengan Smart Governance? Misalkan pada subdimensi layanan publik kami memiliki sarana transportasi, dan di Smart Living pun memiliki sarana transportasi. Apakah harus memilih salah satu dari dimensi Smart City itu, ataukah boleh kami tampilkan di dua-dua dimensinya? Seperti itu. Tinggal penekanannya Bu, penekanannya dari layanan publik berarti penekanannya kepada layanan yang diberikan kepada masyarakat ya, itu kan. Kalau livingnya terkait dengan kenyamanannya, apanya kayak gitu, bukan, pasti beda titik tekannya ya Bu ya, beda titik tekannya walaupun sama-sama sarana transportasi ya Bu ya. Ya, Bu ini kayaknya, Bu ini kita pernah ketemu juga kan waktu di sana ya. Iya, kemarin di tahap pertama. Iya, itu aja Bu Fani, terima kasih. Bu Rini. Iya, terima kasih Bu Fani. Ya, sama-sama Bu Rini. Malah sekarang lebih dekat saya ngelihatnya di Zoom. Waktu itu kan agak jauh kita. Iya, terima kasih. Ya, jadi titik tekannya nanti dia di mana gitu aja ya, sama-sama sarana transportasi. Tapi kan kalau bicara konteks layanan publik kan pasti beda ya Bu ya. Untuk konteks layanan publik, untuk konteks livingnya pasti layanan ini si sarana transportasi ini diarahkan ke living. Makanya tadi saya share screen kan yang ini nih, nanti di sini patokannya yang materi saya waktu dulu ini kan, di sini materi saya. Nah yang ini nanti ke sini ininya tarinya ya. Yang pertama terkait layanan publiknya, nanti yang terkait dengan dengan livingnya mungkin terkait dengan masalah harmonisasi lingkungan, masalah kenyamanannya, masalah terjaminnya fasilitas dari si sarana transportasi itu sendiri dan lain sebagainya gitu ya Bu ya. Jadi titik tekannya Bu dibedakan ya, walaupun sama-sama dengan objek yang sama, sarana transportasi gitu ya. Siap. Makasih Bu Fani. Ya, sama-sama Bu Rini. Ada lagi Bapak Ibu? Mbak Peda, silakan. Mbak Peda. Lagi. Oh, silakan. Ya, terima kasih Bu Rini. Bu Poni, sorry. Ya. Bu Poni kayaknya dari Jawa Barat, Bu ya? Ya, betul Pak. Kelihatan ya Pak ya? Iya, Wilujeng Sumping, Bu. Ya, Wilujeng Sumping Bapak. Selamat datang ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih. Bapak kita ketemu nggak sih Pak waktu itu? Belum Bu. Oh belum Bu. ya? Iya Bu. Iya. Nah jadi kebetulan yang jadi saya lihat dari baru kita pertama kali bertemu ini Bu,
Jadi cocoklah Ibu menjadi tenaga ahlinya Smart City, Bu, karena Ibu sudah terlihat smart. Nah, gini Bu, pertanyaan saya gini maksud saya, Bu. Ibu pasti udah punya, paling tidak Ibu sudah mempunyai data tentang data Lombok Tengah lah secara umum, baik itu letak geografis kami di sini, infrastruktur yang sudah ada dan apa yang akan ada, lalu karakter masyarakat kami di sini bagaimana. Itu tentu saya yakin Ibu pasti sudah memiliki itu, data-data itu. Ya. Pertanyaan saya gini, Bu. Di bayangan Ibu sendiri selaku tenaga ahli, ini Lombok Tengah itu goalnya mau kayak apa sih, Bu? Kalau di bayangannya Ibu gitu loh. Dengan potensi yang sudah kami miliki seperti ini loh, sampai dengan saat ini, itu nanti goalnya itu seperti apa sih yang ada di bayangan Ibu? Karena kalau saya sendiri belum bisa bayangin ini, Bu. Mau kayak apa gitu loh. Oke, cuman itu aja, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Ini kan Smart City-nya kawasan pariwisata prioritas nasional ya Pak Roy ya. Oke. Ya, itu kan. Nah, kalau kita lihat dari target awalnya, kalau dalam bayangan saya ya, terus terang aja saya ke Lombok baru karena pekerjaan ini. Ya, saya ke Lombok dan saya melihat Lombok ini kan kemarin-kemarin saya lihatnya ya lihat-lihat ya baca-baca kayak gitu lah Pak ya, atau lihat-lihat di medsos, Lombok kayak begini gitu kan ya, belum terbayang langsung ya. Nah, goalnya seperti apa sih nanti ke depan? Ya tentunya kalau kita bisa dalam konteks Lombok dalam arti di sini untuk hal prioritas pariwisatanya, karena Lombok terpilih karena akan menjadi kawasan pariwisata prioritas nasional ini, Lombok harus bisa sekelas Bali gitu Pak, atau lebih dari Bali, ya, atau lebih dari Bali, atau lebih dari Bali. Apalagi dengan waktu itu saya sempat pergi ke sirkuit ya Pak Sunarno ya, ke sirkuit Mandalika. Nah ini kan potensi-potensi yang sangat besar yang harus kita gali ke atas, ditarik ke permukaan, sehingga bukan hanya Bali saja yang dikenal, tetapi Lombok Tengah pun ya, Lombok Tengah pun ini mampu menjadi memberikan daya tarik tersendiri bagi banyak orang ya, sehingga nanti efek dari situ banyak sekali Pak ya, efek ekonomi, efek apapun itu ya. Makanya di sini yang harus dibenahinya dulu tuh, kenapa ini kok ngomongin katanya kawasan pariwisata prioritas nasional KPPN, tapi kok ini malah jadi ke dinas-dinas yang lain gitu kan, OPD yang lain kok jadi ikut. Ini pernah ada pertanyaan, kenapa saya harus ikut, ini kan urusan pariwisata, urusan Bapeda misalnya. Nggak seperti itu, karena semua akan berkaitan erat ya, bukan hanya urusan pariwisatanya, bukan hanya urusan Bapedanya, semua OPD akan berkaitan erat untuk mewujudkan Smart City-nya Lombok Tengah. Dan apalagi dengan potensi pariwisata yang sangat menarik sekali, yang tentunya tatkala ini bisa dinaikkan ke atas ya, ekonomi masyarakat pun juga akan tentunya terimbas dari itu semua, dan Lombok Tengah juga kalau saya rasa bisa melebihi dari Bali, kalau saya melihatnya. Kali kemarin saya udah pergi ke sirkuit Mandalika, ke Kuta Mandalika, terus ke mana tuh satunya lagi, Bukit Merese ya, ke Bukit Merese, walaupun itu kita malam-malam itu ngelihatnya di Kuta Mandalika itu jadi nggak kelihatan siangnya kayak gimana. Tadi Pak Roy cerita saya nggak tahu Pak, itu malam saya ngeliat cuma ada deburan ombak doang gitu yang saya lihat gitu kan, nggak tahu siangnya itu kayak gimana, karena kita kan beres bimteknya udah sore ya sudahlah, jam 5 kita ke sana langsung ngelihat-lihat ya, seperti itu. Nah jadi goalnya seperti itu Pak. Lombok Tengah akan mampu memiliki daya saing dengan daerah lain, terutama Bali kalau saya. Oke, terima kasih Bu. Ya, makanya di sini perlu integrasi dan koordinasi ya dari seluruh OPD. Ya, karena nggak mungkin cuma pariwisata saja, nggak mungkin cuma Bapeda doang yang punya angan-angan kesana, nggak mungkin. Semua akan berkaitan. Kayak misalkan ya, misalkan saya datang ke satu daerah, enak sih wisatanya apa, tapi di sana ternyata kumuh ya daerahnya, kotor misalnya, atau misalkan sarana transportasinya juga tidak menunjang. Itu kan orang berpikir dua kali gitu ya. Makanya semuanya digali sehingga nanti kita akan tahu bahwa Lombok Tengah tuh seperti ini loh kondisinya ya, dan kita nanti akan melihat kira-kira dengan berbagai rencana kita ini Smart City-nya akan seperti apa, dan kita tentunya dengan target-target seperti apa sehingga Lombok Tengah bisa sejajar dengan daerah-daerah yang lain dalam konteks ini, kalau kita bisa dalam konteks pariwisata misalnya seperti itu ya, karena bagaimanapun juga Lombok Tengah terpilih
sebagai kawasan pariwisata prioritas nasional juga ya dari beberapa daerah-daerah yang lainnya juga gitu ya. Jadi ada Lombok Tengah, Lombok semua masuk Lombok gitu. Lombok semua masuk. Dan ini ada sebuah kesempatan yang besar ya. Oke. Mungkin nanti kalau Ibu datang mungkin Pak Narno, kalau Bu Poni dan rombongan datang, kayaknya kita harus startnya dari utara ini Bu. Kita harus startnya dari utara. Kemarin Ibu langsung ke selatan. Ya, jadi artinya sebenarnya Bapak Bupati dari dulu sudah Lombok Tengah ya, Lombok Tengah secara ini sudah apa ya, bukan menyenangkan, tapi sudah berjalan malah dengan konsep bahwa kalau di Lombok Tengah ini Bu, Lombok Tengah membagi menjadi tiga kawasan. Jadi pertama di sebelah utara itu mereka makmur dengan air Bu. Di sana dengan pertanian itu makmur banget, sangat makmur. Tengah ya sedang-sedang, di selatan ini kering Bu. Kalau kondisi kami, tolong mungkin nanti PUPR mungkin bisa mengkoreksi kalau kata-kata saya ini salah. Jadi Pak Bupati dulu udah menyanangkan itu. Jadi di daerah utara itu kami ada istilahnya aik meneng. Aik meneng itu air yang jernih Bu. Itu artinya jadi tempat penghasil sayur-sayuran, buah itu semua dari utara. Lalu kami yang di tengah ini namanya Tunjung Pilah. Tunjung Pilah itu tempat boleh katakan sebagai pasarnya lah Bu. Dibawa ke sini sebagai pasarnya. Empak Bau itu, nah di daerah selatan, termasuk Kuta Mandalika itu menjadi daerah selatan, itu dengan istilah Empak Bau. Empak Bau itu nangkap ikan Bu. Jadi hasilnya itu ada di situ gitu loh Bu. Setelah olahan itu ada di sana. Nah ini yang Lombok Tengah sudah lama sih menjalankan itu. Makanya mungkin kalau Ibu besok datang, kita akan start dari utara deh, biar Ibu lengkap nih kita punya data sehingga kita bisa komunikasinya lebih enak nih Bu. Oke, Bu, terima kasih. Hari ini ya, nanti kalau di Lombok Tengah, Lombok Tengah itu saya habis dari Lombok Barat itu Selasa Pak. Ya, jadi Selasa itu saya sudah gabung Selasa sore itu saya sudah gabung ke Lombok Tengah. Oh, siap. Selasa sore saya sudah gabung ke Lombok Tengah karena Rabu Kamisnya dengan Lombok Tengah ya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Roy. Mudah-mudahan nanti kita ketemu ya Pak ya. Siap Bu, insya Allah. Oke, mungkin dari OPD lain ada yang perlu ditanyakan sebelum, mungkin kan sudah jelas ya. Ayo, silakan Pak Roni atau mungkin dari OPD, silakan. Ya, kalau cukup sih nggak apa-apa Pak Narno, kalau ya, karena memang cuma ngisi lembar kerja ya. Dinas Pertanian Bu, Pak. Oh, Dinas Pertanian. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan mana gambarnya mana Mbak? Ya, gambarnya. Ya. Mohon maaf yang BIMTEK 1 saya nggak bisa hadir Pak. Ya Ibu Poni. Insya Allah mungkin BIMTEK 2 mungkin bisa ikut hadir. Saya ingin menanyakan ya untuk pertanian itu nanti akan masuk di kesejahteraan masyarakat ya, bisa ya Pak? Boleh. Ya bisa masuk situ Bu. Terus misalkan nanti kita dari APBN ya terkait dengan Renstra dan RPJMD, dia dari APBN kita dapat, boleh kita masukkan ke tempat kerja kita atau ya, masukin aja Bu, nanti kita diskusi kok. Oh gitu, ya. Kita diskusi kok. Berarti saya masukkan itu aja ya. Saya kirain dari APBD soalnya. Ya, masukin aja dulu. APBD ini. Oke. Ya, masuk aja bro. Ya, nanti kita diskusi kok. Ya. Siap. Bu. Oke, makasih Bu. Siapa tadi Bu? Informasinya. Bu siapa tadi? Oh, saya Ibu Tias dari. Oh, Bu Tias. Ya, salam kenal Bu Tias. Iya. Maaf BIMTEK 1 saya nggak ikut kemarin. Ya, nggak apa-apa Bu. Makasih. Masih ada BIMTEK berikutnya kok Bu. Sama-sama Bu. Siap. Ya. Siap, makasih Bu Poni. Sama-sama Bu Tias. Salam. Ada yang lain atau sudah cukup? Ada? Dari Pak Roni, mungkin ini
Iya, mungkin sedikit Mas Narno. Ya, izin menyampaikan Bu Poni. Jadi setelah saya melihat mendownload lembaran rencana aksi dan lembaran kertas kerja, itu kan memang ada 6 subdimensi, Bu. Ya. Ya, jadi yang di kertas kerja itu isiannya tentang strategi, program kegiatan, indikator kinerja, dan lain sebagainya yang per tahunnya, Bu ya. Iya, ya. Ya, terus kalau yang di rencana aksi, ya itu sama dengan 6 subdimensi, dengan program kerja, kebijakan, tahun berapa, infrastruktur pendukung, dan lain sebagainya. Nah, kalau kami yang di Dinas PU sepertinya akan masuk di lembar nomor 4, Bu. Yang di subdimensi harmonisasi tata ruang dan sarana transportasi, Bu ya. Ya, Seperti nanti itu, Bapak nanti Bapak silakan aja nanti yang seperti saya katakan tadi. Nah, saya balik lagi ke gambar ini nanti bisa dilihat oleh Bapak Ibu dari OPD. Nah, yang mana nih? Kalau smart governance ini terkait dengan public service, birokrasi, public policy ya. Nah, ini saja di sini ya. Nanti yang mana yang memang programnya ada di Bapak Ibu OPD dan terkait dengan di antara ke-18 subdimensi ini. Ya, ke-18 subdimensi ini yang terbagi ke dalam 6 kertas kerja di kertas kerja pertama misalnya. Gitu aja, Pak. Ya. Iya, Bu. Iya, nanti mungkin sekarang memang belum mungkin ada pertanyaan, Bu, tapi saya lihat ini mungkin sama dengan dia tinggal membreakdown dari range yang sudah kita susun, Bu ya. Iya, betul sekali, Pak. Rencana aksi ini juga sama dengan rencana aksi yang sudah kita susun di UPD, saya rasa. Betul. Nah, mungkin nanti tepatnya memang benar sekali, Bu. Jadi kita sekarang diberikan isian. Nah, nanti waktu hari Rebo depan kita bisa tinggal konsultasikan, nge-match lagi mana yang sudah pas atau yang belum, saya kira, Bu. Betul, Pak. Makanya ini habis waktu di hari Rebo Kamis itu. Ya, makanya ini juga berkat masukan dari Bapak Ibu semua waktu tempo hari ya, masukannya dikasih dulu kertas kerjanya. Nah, terus saya berpikir kalau kertas kerja doang kayaknya nanti juga ini ya mendingan ketemu gini toh banyak sekarang teknologi canggih gitu kan Pak ya. Kita bisa ketemu dulu. Walaupun ya Bapak Ibu sedikit terganggu tengah kesibukannya gitu kan. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, sudah diinformasikan, disampaikan seperti ini. Jadi adalah gambaran sedikit. Nah, mungkin nanti ada yang kurang terisi, nanti mungkin kami ya, betul. lagi di sana. Ya, nanti pada saat kita ketemu nanti kita diskusi kok. Nanti kita kumpulkan dari mulai smart governance-nya, yang leading sektornya siapa aja, ini kan nanti kita kumpul, makanya minta dikumpul di hari Selasa itu seperti itu maksudnya. Iya, Bu, saya kira itu saja. Baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Roni dari DPUPR. Mungkin Pak Sunarno sudah cukup ya ini ya? Ya, sudah cukup. Ya, teman-teman dari Lombok Tengah. Tinggal nanti teman-teman dari Lombok Tengah mungkin nanti diisi diskusi dengan timnya masing-masing ya, seperti itu. Diharapkan hari Selasa sudah masuk di drive-nya Pak Sunarno ya. Nanti saya tinggal mengakses ke situ. Ya, dengan ransernya jangan lupa ya Bapak Ibu. Ya, sudah. Mungkin itu saja Pak Sunarno ya. Sebagai tenaga ahli saya akhiri saja untuk pemaparan kertas kerjanya ya, berikut dengan hal-hal lainnya tadi kita sudah diskusi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Diskominfo. Silakan Bapak. Ya, makasih banyak Ibu Poni, kemudian Mas Isro dan Pak Wikan dan semua teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa mengisi ya. Kalau mungkin nanti kalau misalnya ada yang belum jelas bisa ditanyain di Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Tengah. Jadi nanti kita bantu mendiskusikan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu OPD. Semangat ya Pak Roy ya. Nanti Ibu Poni kayaknya udah semangat biasa ngisi ya. Semangat ngisi ya Bapak Ibu. Ya, siap. Jadi terima kasih. Saya akhiri, mohon maaf saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Ibu ya sudah menyempatkan hadir di Prabimtek. Ya. Saya izin live ya, Bapak Ibu semuanya.
Terima kasih. Yo, PUPR nggak mau lip-lip itu. Mau diam terus. Roy minta tambahan waktu Mas Narno. Tambahan waktu online maksudnya Mas, bukan offline. Mas Narno, terima kasih Mas Narno. Lanjut rapat di menit. Iya Mas, makasih Mas. Saya live juga. Ya, ya. Ya.